Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam edisi kedua TTM. Bukan teman tapi mesra, tapi Talking 30 Minutes. Pada edisi kedua ini, kita akan ngobrol dengan seorang ibu muda. Beliau adalah Rika Ifati ya. Nah, Rika Ifati ini kalau sekolahnya di Universitas Gadjah Mada di psikologi S1 S2 ya. Oh, keren sekali. Kemudian dulu sekolah menengahnya di Jombang ya. Iya. Di Jombang. Oke. Nah, tapi kita tidak akan ngomong soal psikologi ya. Kita akan ngomong soal literasi. Karena apa? Karena Mbak Rika Ifati ini telah menerjemah hampir 30-an buku dan mungkin saya tidak tahu persisnya, mungkin mengedit buku hampir seratusan jumlahnya. Benar nggak ya Mbak ya? Saya nggak yakin sih kalau 100, tapi di atas 50 mungkin. Iya, jadi kalau menerjemah hampir 30-an benar ya? Insya Allah. Nah, oke. Kapan ya mulainya menerjemah itu? Sejak masih S1. Sejak masih S1? Sejak saya belum lulus, itu awalnya bantuin teman. Jadi ada teman yang dapat order terjemahan dari sebuah penerbit di Jogja. Terus dia nggak bisa menyelesaikan deadline gitu loh mas. Terus dia minta bantuan teman-temannya lah. Nah saya termasuk yang dihubungi untuk itu. Jadi awalnya cuma bantuin aja. Awal terjun ke dunia penerjemahan itu gitu, bantuin. Terus waktu itu saya ngerasa begitu terus dapat honornya, terus dapat bukunya, rasanya itu kok seneng ya, enak juga gitu. Bukan cuman ya baca buku gitu kan, belajar bahasa Inggris dan kamu bisa dapat uang dari situ kemudian saya ngerasa saya semangat bantuin. Jadi waktu itu belum punya akses langsung ke penerbitan, tapi saya bantu teman-teman yang memang sudah dapat order terjemahan. Terus habis itu saya juga mengenal teman-teman yang bikin penerbitan waktu itu di zaman saya tahun-tahun 2000-an awal itu kan lagi booming penerbitan di Jogja itu mas. Banyak banget penerbitan baru. Jadi mereka bikin buku macam-macam, termasuk ada beberapa teman yang bikin penerbitan sendiri. Itu di Laval itu loh mas. Itu saya juga sempat bantuin mereka, nerjemahin, bantuin ngedit. Terus dari situ mulai kenal mulai dapat orderan yang langsung dari penerbit gitu juga. Karena kan saya sudah bisa nulis di CV pernah terjemahin ini sama ini kan. Jadi mereka mulai melihat itu. Setelah lulus, saya kan lulus S1 psikologi sebenarnya, tapi saya malah jatuh cinta ke dunia buku gitu. Saya ngerasa aku kok malah pengen berkiprahnya di bidang ini. Jadi waktu saya lulus saya nggak ngelamar saya nggak ngajutin ke profesi, saya nggak ngelamar misalnya jadi HRD kan biasanya kalau lulusan psikologi. Tapi saya ngelamarnya penerbitan. Salah satunya di Mizan kan, kebetulan diterima. Dan saya jadi editor cukup lama di sana, ya nggak lama banget sih, cuma 2 tahun. Terus karena Mizan mengakuisisi Bentang waktu itu, saya minta dipindah ke Jogja dong karena ya saya jadi sempat tinggal di Bandung. Sempat di Bandung 2 tahun. Setelah itu saya ngerasa ada kesempatan ke Jogja, jelas ke Jogja. Apalagi waktu itu yang penerbitan yang diakuisisi Bentang kan, yang memang spesialis nerbitin buku-buku sastra. Nah waktu itu saya tuh di Mizan itu sempat saya tuh merasa kok di sini tuh nggak ada novel, nggak nerbitin novel. Saya tuh dapat ini mas, bukunya Orhan Pamuk yang My Name is Red. Sebelum dia menang dapat Nobel itu saya dapat kopinya itu dan saya pengen banget terbitin ini, buku bagus banget. Tapi karena di Mizan waktu itu nggak ada lini yang khusus untuk terbitin ini, nggak bisa, akhirnya diambil. Jadi sebenarnya Anda minatnya sebenarnya ke sastra ya awalnya? Dulu di masa-masa itu saya minatnya memang sangat-sangat di sastra. Jadi gimana caranya nerbitin novel. Akhirnya walaupun saya nggak ada sastra yang beneran kayak yang saya inginkan waktu di Mizan, saya akhirnya diserahin tanggung jawab beberapa kali itu kayak ngeditin buku-buku novel untuk remaja gitu. Kan itu ada memang kalau yang untuk remaja, tapi kalau sastra novel yang seriusan waktu itu memang sampai sekarang mungkin bahkan ya di Mizan belum ada. Tapi sebelum terjun ke dunia penerjemahan ini memang sudah terbiasa membaca teks atau buku dalam bahasa Inggris ya, dalam bahasa asing? Kalau paling ya cuman di ini ya, di
kuliah gitu. Oh, buku teks ya. Kalau buku novel saya baca sih beberapa novel berbahasa Inggris. Salah satu yang pertama berhasil saya hatamin itu kayak Umberto Eco yang mana dan apa judulnya? The Name of the Rose. The Name of the Rose. Anda baca dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris. Okay. Itu buku pertama yang saya di awal 2000-an kan sebenarnya agak susah ya mencari buku-buku dalam bahasa asing. Di Sosrawijayan saya beli. Oh, beli di toko bekas toko di sana. Oke. Buku-buku itu saya dapat. Memang jadi kayak minat saya di situ sih waktu itu. Cuman ya itu karena waktu itu di penerbitan awal saya di sana nggak ada kayak penyalurannya. Begitu mereka mengakuisisi Bentang, saya langsung gercep, saya dong dipindah ke sana. Nah, jadi kalau dari sekian dari hampir 30-an buku itu macam-macam berarti temanya ya. Iya. Macam-macam temanya. Banget. Ada sastra, ada mungkin ilmu sosial. Ada kedokteran juga. Ada kedokteran juga. Ada tentang stroke atau apa gitu loh. Nah itu gimana itu? Kalau nerjemah kedokteran itu kan ada satu asumsi bahwa seorang penerjemah itu juga relatif bagaimana Anda mengatasi problem itu? Untungnya itu sih bukan kedokteran yang textbook ya. Itu lebih ke kayak kesehatan populer. Jadi nggak banyak istilah-istilah teknis, tapi memang jadi penerjemah itu salah satu tantangannya itu adalah harus akrab banget dengan kamus dan dengan alat pencari ensiklopedi segala macam. Waktu zaman sebelum internet semudah ini ya harus akrab dengan buku-buku. Nah, Anda kalau cari ensiklopedi kemana? Waktu itu saya punya sih yang apa sih namanya Encarta. Itu ada teman yang punya. Terus saya mengcopy itu di ini saya. Jadi kita harus selalu sebelum ada Wikipedia kita sudah harus punya yang kayak gitu-gitu sih memang untuk minimal untuk mengetahui apakah kata ini atau istilah ini atau konteks ini tepat gitu sesuai dengan yang dimaksudkan. Ketika menerjemah itu Anda mengajukan atau menawarkan naskah ke penerbit polanya atau penerbit yang meminta Anda itu seperti apa sebenarnya yang terjadi? Yang saya alami itu penerbit yang menawarkan. Kadang saya bisa menolak atau meminta ya, maksudnya begini, saya nggak bisa kalau tema yang ini atau saya lebih serak tema yang lain. Tapi saya hampir tidak pernah mengajukan. Tapi itu karena saya juga punya teman-teman yang modelnya adalah mereka menerjemahkan dan mengajukan terjemahan itu ke penerbit. Tapi kalau saya sejauh ini hanya menerima. Nah sekarang kalau di ini 2 tahun setelah di Mizan itu lalu masih menerjemah terus kan? Kalau waktu di Mizan dan di Bentang sebenarnya saya nggak menerima terjemahan lepas. Jadi memang saya cuma mengedit sebenarnya buku-buku buku yang diterjemahkan diterbitkan oleh penerbitan itu dan memilih buku sebenarnya. Oh gitu. Jadi menjadi penerjemah nih setelah lepas dari Bentang. Begitu saya mengundurkan diri dari Bentang karena waktu itu punya anak, terus saya jadi penerjemah lepas. Nah, ini menarik. Justru keluar karena punya anak, tapi justru mengerjakan penerjemahan. Nah, bagaimana itu? Kalau pertanyaan ini, bagaimana Ibu mengatur waktu? Kira-kira begitu. Penerjemahan ini kan sebenarnya kerjaan yang ini ya bisa disambi sih Mas. Iya. Kalau waktu itu sih saya kalau bayi saya waktu bayi banget saya dibantu sama suami dan ada yang ngomong gitu kan. Tapi begitu dia udah agak besar saya bisa mengatur waktu agar ketika misalnya dia tidur atau misalnya dia sedang main sendiri atau apa ya saya ngetik kapanpun ada waktu, nggak harus nunggu malam atau apa. Tapi memang di awal-awal dulu memang saya lebih sering malam ketika anak saya sudah tidur gitu. Tapi kalau sebenarnya begitu anak udah mulai gede, udah mulai ini bisa lebih di ini sih. Ya itu menarik sekali ya saudara-saudara sekalian. Jadi kata Bu Rika ini terjemahan itu bisa disambi itu. Padahal banyak orang baca buku teks aja stres. Ini bisa disambi dan punya anak. Saya kira ini keren sekali ya. Ini mungkin salah satu insight yang kita dapatkan pada siang ini. Penerbit mana aja yang sudah pernah menerbitkan karya terjemahannya? Yang jelas kan yang anak perusahaan Mizan karena mereka dulu pernah bekerja dengan saya. Jadi itu teman-teman saya yang udah yang udah kenal dan memang jejaring saya. Terus selain itu juga
penerbit kayak Serambi, itu masih temannya sih, masih temannya. Masih ya jejaring penerbit lah ya, jejaring penerbit. penerbit. Nah, oke. Terus ada beberapa penerbit lain yang saya nggak tahu dari mana ya waktu itu. Oh, saya pernah apply juga. Jadi waktu itu ada penerbit yang buka lowongan gitu mencari penerjemah gitu, terus saya mengumpulkan beberapa contoh karya saya gitu ke mereka dan CV. Tapi ini sifatnya tetap freelance ya. Tetap freelance. Terus beberapa ya karena temen ya kayak yang di Sentara itu kan mereka kenalan dari sejak zaman kuliah. Jadi ya tahu kalau saya memang sering terjemahin, jadi ya dikasih itu. Gitu-gitu sih, Mas. Nah, ini dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ya. Kalau dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris pernah nggak juga? Pernah juga. Itu dalam konteks seperti apa? Kalau itu biasanya proposal atau laporan LSM. Oh gitu. Ya, tapi itu juga artinya biasa menerjemahkan, cuman tidak diterbitkan gitu. Kalau tapi untuk kebutuhan misalnya kantor, kantor LSM, organisasi. Kantor pemerintah, organisasi gitu ya. Kalau tidak salah ya, menerjemah ini kan juga harus belajar ya. Dulu belajarnya dari mana ya? Enggak sih, Mas, otodidak kayaknya. Otodidak. Tapi memang dari sejak pertama kali saya kenal bahasa Inggris itu saya kayak udah jatuh cinta gitu, seneng banget. Bahkan dibandingin bahasa Arab. Saya kenal bahasa Arab lebih dulu. Kalau bahasa Arab itu malah dulu itu ada tiap minggu tuh harus ngapalin misalnya berapa kosakata. Tapi sekarang udah kayak lupa semua. Sebenarnya bahasa Inggris sebaliknya. Saya nggak pernah harus menghafalkan kosakata. Tapi itu kayak mungkin karena saya seneng nonton film, seneng apa itu, jadi kayak sudah sering kepake gitu, jadi melekat di kepala tanpa saya harus berusaha dengan sadar. Tapi Mbak Rika juga bisa bahasa Arab ya sebenarnya? Sebenarnya dulu. Dari sekian buku yang pernah Mbak Rika terjemahkan itu, buku apa yang paling mengesankan? Apa ya? Ada beberapa. Tapi kalau ditanya yang paling mengesankan itu jelas yang ini sih, salah satunya. Walter J. Ong ini. Ini bukan karena dia dari Gading loh ya. Ini jadi katanya ini loh yang paling mengesankan. Ini kelisanan dan keberaksaraan. Kebetulan diterbitkan oleh Gading ya. Dan pengantarnya Bisri Effendi, ini barusan aja meninggal seminggu yang lalu. Tapi bener loh ya, bukan karena dia Gading ya. Saya sebelum diminta ke sini kan udah pernah nulis status tentang betapa buku ini sangat mengesankan bagi saya. Jadi mengesankannya itu karena apa? Karena apa? Karena banyak hal. Pertama, ini buku non-fiksi, sedikit dari buku non-fiksi yang saya terjemahkan. Oh, jadi mayoritas sebenarnya fiksi ya? Mayoritas fiksi saya. Dan awal-awal saya terjemahin buku ini sempat agak merasa bosan dan dan berat gitu, karena banyak istilah-istilah linguistik atau apa gitu, pokoknya yang saya ngerasa ini apa sih gitu, harus banyak-banyak cari gitu. Harus banyak-banyak belajar lagi. Nah, tapi begitu saya benar-benar masuk ke dalam penerjemahan ini, terus benar-benar masuk ke dalam apa yang berusaha disampaikan oleh si penulis, itu rasanya kayak apa ya, wah gitu loh, mind blown gitu loh. Jadi benar-benar terkesima dengan pertama cara dia menyampaikan argumen yang begitu pelan-pelan gitu loh, runtut gitu, tapi habis itu kesimpulannya itu membuat kita nggak bisa nolak gitu. Oh iya bener juga gitu, semacam itu terus juga sama implikasi dari apa yang ditulis sama si Ong di dalam buku ini gitu. Misalnya soal bahwa membaca itu punya pengaruh yang begitu besar terhadap manusia, terhadap cara berpikir, terhadap otak gitu-gitu. Karena ini agak sedikit paradoks dengan pernyataan di awal. Tadi Mbak Rika bilang saya sebenarnya sangat minat menerjemahkan fiksi. Dulu, sampai sebentar. Sampai saya, ini kok penerbit saya, perusahaan saya kok nggak menerjemahkan fiksi gitu. Padahal saya pengen banget fiksi. Tapi ketika saya tanya, buku terjemahan apa yang mengesankan, justru buku non-fiksi gitu. Nah, itu penjelasannya. Nah, itu dia penjelasannya. Jadi begitu, ini kayak titik balik gitu loh. Begitu ini saya mulai membaca buku-buku non-fiksi yang lebih ke wacana gitu. Dan saya ngerasa, oh kayaknya udah saatnya aku nggak cuma baca fiksi gitu aja sih, Mas. Itu makanya gitu. Ini salah satu kenapa yang berkesan, karena di situ itu saya mulai terbuka gitu loh, nggak hanya mau baca fiksi tapi baca buku-buku yang lain gitu. Oke. Selain itu apa buku yang mana lagi yang mengesankan? Stones into School itu juga lumayan. Yang Greg Mortenson ini ya. Karena tentang cerita bagaimana dia bikin sekolah di mana sih itu, saya lupa. Ini ya di Afghanistan ya, kalau tidak salah.
Tapi Ya. saya pernah mendengar isu tentang Ya. buku ini. Oke, saya akan bicarakan itu nanti ya. hal yang Tapi begini, berbeda itu aku ada rasa. pertanyaan juga. Ini kan sebagian dari para penulis yang Anda terjemahkan, orangnya mungkin masih hidup ya. Pernah nggak terkontak dengan mereka ketika proses penerjemahan? Oh, itu sama Pak Martin yang jelas, Pak Martin van Bonesten itu. Oh iya ya. Jadi waktu proses penerjemahan salah satu bagian dari buku beliau ya. Ini kayaknya yang ini bukan, Mas? Iya ini, yang ini ya. Yang ini diantaranya. Itu saya karena penulisnya masih ada kan. Jadi saya bisa konsultasi gitu, tanya kira-kira pemahaman saya terhadap ini tulisan Anda ini benar apa enggak gitu. Itu sangat menyenangkan sekali sih. Walaupun setelah saya pikir-pikir lagi, jangan-jangan waktu itu agak ngerepotin ya. Enggak, tapi bisa jadi kan Anda berusaha, atau ini gini, makanya selain Martin ada nggak yang lain berhubungan? Tori Hayden dulu berhubungan tapi nggak seintens dan bukan untuk kata per kata. Kenapa saya melakukan itu pada Pak Martin, karena Pak Martin juga bisa bahasa Indonesia, jadi mungkin dia paham. Kadang-kadang dia kasih masukan, oh kayaknya kata ini akan lebih cocok untuk menerjemahin ini. Kalau yang lain kan saya merasa saya lebih otoritatif, saya lebih tahu tentang bahasa Indonesia daripada dia gitu. Nah, dalam konteks Tori Hayden itu Anda berkontak inisiatif Anda atau difasilitasi penerbit? Difasilitasi sih, dalam arti dihubungkan maksudku ya. Iya, karena kan memang kita untuk kayak sebelum menerjemahkan buku, kita biasanya memang mengkontak penerbitan asli untuk meminta rights kan. Nah, salah satunya terus kemudian kayaknya kadang-kadang rights-nya dipegang oleh penulis gitu-gitu, jadi kita harus berkontak dengan penulis. Termasuk dalam konteks atau dalam kepentingan menerjemahkan ya. Nah, itu sangat menarik saya kira, berkontak dengan penulis. Dan memang kadang-kadang penulis juga karena dia nggak bisa bahasa Indonesia, mungkin dia sudah pasrah aja ya. Silakan deh, pokoknya senang aja diterjemahkan gitu. Ini kan kalau tidak salah lu klaimnya berdasarkan cerita nyata. Tapi ternyata kemudian ada yang menelusuri dan mengatakan bahwa dia bohong. Pernah dengar ini nggak? Itu gimana ceritanya sebenarnya? Saya bacanya juga udah belakangan ya, setelah itu. Maksudnya baca tentang isu itu baru sekitar setahun yang lalu mungkin baru tahu tentang itu. Tapi setelah saya baca lagi, sebenarnya cuma dia overclaim sih, dan itu saya rasa itu sering dilakukan juga oleh LSM di sini. Maksudnya overclaim itu misalnya dia memang bangun sekolah di sebuah tempat, tapi muridnya mungkin tidak sebanyak yang dia bilang ke para donatur, atau bangunannya nggak segimana itu, tapi ada memang beneran dia bikin sekolah atau apa, tapi ada kejadian-kejadian yang memang fiktif. Kalau tidak ada faktanya ya dia imajinatif. Kalau fiksi kan ya wajar-wajar aja toh sebenarnya. Kalau itu akhirnya saya nggak tahu juga sih ini akan masuk genre apa ya. Cuma waktu saya baca itu, kenapa saya mengatakan ini termasuk yang mengesankan itu karena kalaupun itu cuma bayangannya dia gitu, kalaupun itu cuma fiktif, itu hal yang menarik sih, bagaimana seorang barat kemudian melihat, walaupun akhirnya ya ini banget ya, barat yang kemudian menyelamatkan timur gitu kan. Tapi saya rasa bukan cuma itu yang bisa kita lihat, tapi bagaimana dia kayak penghargaannya terhadap anak-anak perempuan di sana gitu. Itu tetap sesuatu yang bisa kita ambil hikmahnya lah, intinya gitu saya rasa. Saya ingin tahu juga Mbak Rika, sebenarnya dari segi tadi Anda bilang bahwa ini kan kayak hobi ya awalnya. Saya kira sangat menyenangkan sekali mengerjakan sesuatu dari hobi lalu dapat duit dari sana. Tapi sebenarnya ngomong-ngomong, penghasilannya gimana dari menerjemah ini? Oke, lumayan sih Mas. Oh iya, waduh lumayan ya. Iya. Jadi saya memang sering dengar sih cerita tentang teman-teman di Jogja yang dapat fee dengan standar Jogja yang memang agak mengenaskan. Oh ya, standar Jogja tuh mengenaskan. Oke, aduh ini. Tapi kalau iya. Kalau kita di penerbitan di luar Jogja biasanya lumayan, karena saya dulu bisa buat menghidupi itu anak gitu. Keluarga lah ya. Suami juga kerja kan waktu itu, iya. tapi waktu itu kan dia lagi bikin LSM sendiri. Jadi penghasilannya suaminya kerja juga ya. Berusaha. Alhamdulillah ya. Ya itu artinya membantu lah ya. Jadi kan dia penghasilannya masih belum menentu. Iya.
Tapi penghasilannya belum menentu nih, garis bawahi ini. Iya, terus. Jadi waktu itu memang kami lebih mengandalkan penghasilan dari menerjemahkan ini untuk hidup sehari-hari gitu. Oke, itu menarik sekali. Itu dan sebenarnya semakin bagus seorang penerjemah itu, dia kan pasti bisa semakin tinggi kan harganya. Juga semakin cepat menyelesaikan. Misalnya buku sama-sama 300 halaman, tapi karena yang satu udah sangat pengalaman, dia bisa dalam 2 minggu selesai. Gitu kan akan lebih banyak juga akhirnya. Biasanya kamu baca dulu sampai selesai sebuah buku atau bagaimana? Enggak. Misalnya nih, aku minta tolong dong terjemahin ini, itu gimana? Kalau saya biasanya, kalau untuk menentukan apakah saya akan menerima terjemahannya atau enggak, saya baca dulu sebentar. Enggak, setelah menerima, ini buku baru kan, itu baca dulu, lalu kemudian dari awal lagi menerjemah. Enggak sampai selesai. Saya cuma baca apa yang mau saya terjemahkan dalam konteks tertentu. Jadi misalnya perlu berapa halaman untuk memahami konteks, habis itu langsung saya terjemahkan. Kenapa begitu? Untuk menghemat waktu. Jadi biar saya nggak perlu sampai selesai terus ulangi dari awal. Terus juga lagian akan saya ulangi lagi. Saya baca ulang dari awal. Jadi misalnya, dulu terjemahan saya kurang pas karena ternyata konteks yang lebih lengkapnya seperti ini setelah saya selesai membaca buku itu semua. Nah, itu saya bisa benarkan itu ketika saya dalam fase berikutnya, fase edit. Jadi walaupun saya cuman penerjemah yang nanti akan ada editor, tapi saya tetap harus sebelum saya serahkan. Setelah selesai membaca ulang. Saya baca ulang dulu dan di fase itulah saya biasanya membenahi kalau ada kesalahan-kesalahan. Rata-rata kalau 100 halaman tuh berapa lama selesai menerjemah? Saya agak lupa ya. Kalau itu novel lebih cepat, saya dalam sehari mungkin bisa 20 halaman. Sebenarnya novel itu atau karya sastra itu lebih sulit atau apa dibanding misalnya ilmu sosial? Kan seperti ini kan mungkin ilmu sosial ya, tapi ini sastra gitu. Menurut kamu gimana? Ada banyak orang yang bisa baca ilmu sosial dalam bahasa Inggris tapi nggak bisa baca sastra. Atau sebaliknya. Kalau kamu gimana yang kamu rasakan? Kalau saya sih ngerasanya fiksi ya, mungkin bukan sastra dalam sastra. Kemarin saya terakhir itu sebenarnya dapat tawaran untuk nerjemahin bukunya Arundhati Roy yang The God of Small Things kan. Yang baru. Tapi saya menolak karena waktu saya lagi kuliah S2. Jadi yang versi baru itu saya menolak karena kalau Arundhati Roy kayaknya harus kerja lebih keras gitu daripada sekedar novel biasa gitu, karena memang ininya kayak kata-kata diksinya akan jauh lebih sulit gitu untuk yang sejenis Arundhati Roy. Tapi kalau kayak semacam novel-novel biasa gitu jauh lebih mudah bagi saya karena konteksnya bisa kita dapatkan dari kehidupan sehari-hari. Saya nggak harus ngecek ensiklopedi gitu untuk mengetahui istilah teknis tertentu. Itu sebabnya saya bilang kalau fiksi cenderung lebih mudah daripada yang non fiksi. Cenderung ya, nggak selalu tapi rata-rata begitu. Nah, kalau masalah copyright gimana? Jadi misalnya kayak terjemahannya loh ya, kalau menerbitkan itu pasti copyright-nya dipegang oleh penerbit atau penulis, tapi hak terjemahan kamu ini bagaimana? Kalau selama ini nggak ada sih, maksudnya bukan di saya, jadi memang itu perjanjiannya gimana? Langsung ke kalau istilahnya dibeli penerbit, atau gimana? Beli putus ya. Jadi artinya haknya bukan Anda lagi ya. Enggak. Jadi kalau suatu saat misalnya buku ini mau diterbitkan ulang, itu yang membayar Anda dulu. Sebenarnya pingin yang dibeli gitu bayar langsung atau pingin yang royalti juga gitu loh. Saya lebih suka beli putus sih Mas. Gitu ya. Karena pertama karena saya juga pernah di pihak yang menjadi penerbit ya. Di pihak penerbit sendiri sebenarnya kan gambling juga, mereka nerbitin sebuah buku nggak mesti laku kan. Jadi jadi saya memahami kalau mereka kadang ketika ada buku yang laris ya udah gitu mereka dapat dari situ gitu, karena untuk kayak nutup buku-buku yang mungkin nggak laku yang lain gitu. Jadi gitu ya. Jadi saya di sisi penerjemah juga lebih menguntungkan karena ya itu kembali lagi kalau bukunya nggak laku kan saya tetap dapat lumayan gede gitu. Tapi kalau ternyata bukunya laku bisa dicetak ulang terus gimana? Ya nggak masalah, itu udah kayak rezekinya si penerbit lah gitu. Ya memang anak solehah ya seperti ini ya. Jadi tidak ini. Nah ini isu berikutnya ya. Sebenarnya terjemahan ini kan karya ya, karya tersendiri gitu. Karena itu kalau seperti Anda sampai nerjemah 30-an atau lebih,
Itu kalau di luar negeri 1 atau 2 buku aja orang kagum lihat orang menerjemah itu. Artinya penerjemah itu punya nilai, punya kedudukan yang istimewa karena dianggap sebagai karya tersendiri gitu. Nah, karena itulah di luar negeri itu kebanyakan penerjemah dicantumkan di cover buku. Nah, kebanyakan kan kalau yang Mbak Rika ini tidak ada ya, Iya, di dicantumkan. dalam ya. Jadi sebenarnya kepinginnya seperti apa? Suka juga dicantumkan di depan. Suka, kalau itu iya. Nah, saya sih suka juga dengan ini ya, karena kemudian belakangan ini para penerbit juga mulai mencantumkan nama nama penerjemah di halaman depannya gitu. Kalau misal Mbak Rika, misal ada tawaran atau begini, bukan tawaran, ada keinginan menerjemah buku, itu buku apa yang ingin Anda terjemahkan sekarang? Ini bukan yang pengen saya terjemahkan mungkin ya Mas, tapi saya ingin buku ini diterjemahkan entah oleh Oke, siapa boleh. gitu ya. Oke. Buku-buku ini sih psikologi populer yang di luar sana. Itu contohnya buku siapa? Bukunya Steven Pinker beberapa itu menarik sih saya rasa. Kenapa alasannya? Karena itu buku-buku psikologi yang walaupun kemasannya populer, jadi mudah dicerna dengan bahasa yang nggak terlalu teknis gitu, tapi dia beneran berdasarkan kayak riset-riset terbaru. Beda dengan buku-buku psikologi yang banyak di Indonesia saat ini yang rata-rata cuma kayak tips-tips biar hidup lebih bahagia atau apa, tapi ini lebih kayak bukunya itu wacana gitu loh, wacana psikologi, tapi dengan bahasa yang lebih membumi gitu aja sih sebenarnya. Oke, itu berarti terjadi pergeseran juga ya di Anda ya, dulu fiksi, kemudian ini, tapi terus ke psikologi dulu populer. Sebelumnya malah agama ya kan Mas? Iya, malah awal-awal lo memang agama ditinggalkan sekarang gitu loh. Enggak, tapi kayak udah selesai gitu, jadi kayak Udah ditaruh selesai. gitu. Ditaruh di rak lah ya, agama, Masya Allah lah pokoknya ini ya. Dilakukan tapi nggak dipikir-pikir lagi gitu maksudnya, Yeah, okay. nggak dijadikan wacana gitu loh maksud saya. Begitu juga dengan novel, jadi kadang-kadang saya baca tapi sudah jarang. Kalau saya pengen beli buku atau baca buku biasanya memang bukan yang fiksi lagi, bukan yang Nah, ini pertanyaan terakhir. Anda penerjemah dan menulis dan editor sudah ada hampir 50-an atau bahkan hampir 100-an buku yang Anda buat. Tapi Anda nggak punya minat misalnya menulis. Ingin nggak jadi penulis? Pernah nggak menulis buku gitulah ya? Pengen. Nah, itu buku apa kira-kira yang pengen ditulis? Itu sama dengan yang pertanyaan buku apa yang saya ingin diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Buku-buku tentang psikologi populer sih saya pengennya. Itu sedang dalam Proses sebenarnya. Okay. Beberapa mungkin saya ambil dari tulisan-tulisan yang pernah saya posting di Facebook, tapi beberapa saya mau bikin lagi. Oke. Sip. Semoga nanti buku yang ini jadi ada terjadi transformasi lagi dari penerjemah, editor, dan sekarang penulis, dan nanti akan lahir buku-buku populer seperti diharapkan. Oke, makasih sekali Rika ya, obrolannya sangat menarik sekali. Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.